Hari ini di pemutaran perdana untuk umum film Tetangga Gunung Gede, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Maya Azka, kisah persahabatannya yang begitu mengharukan, begitu penuh dengan peristiwa yang mendebarkan, tapi juga harusnya menjadi sebuah peristiwa yang inspiratif bagi kita, sehingga semoga tidak ada lagi petaka semacam ini di kemudian hari. Karya ini ditulis skripnya oleh Mbak Upi dan dieksekusi dengan sangat apik oleh Kinoy dengan segenap tim kreatifnya. Dan cast-nya di sini adalah cast yang betul-betul mempunyai totalitas yang luar biasa. Biasanya kalau orang bikin film ke gunung nggak pakai drone saja, ngambil shot gunungnya, tapi mereka harus menggendong begitu berat ranselnya dan mereka betul-betul naik gunung gede sampai puncak dan bermalam di sana, sehingga tentunya realitas yang ditampilkan oleh film ini sangat real, sehingga tentunya bagi yang belum pernah naik gunung, kurang lebih demikianlah yang namanya naik gunung. Kita diuji, persahabatan kita diuji dengan berbagai macam persoalan, tetapi pada akhirnya tentunya kita bisa melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di film Tetangga Gunung kali ini. Film ini saya sangat suka, saya sangat cinta sama karya ini karena mempunyai banyak sekali pesan yang bisa jadi pembelajaran. Prosesnya sangat seru dan saya akui ini sebagai film terbaik dan film horor terbaik sampai saat ini. Dan mungkin hal yang dianggap biasa seringkali diungkapkan ya oleh orang kalau tulis film horor bahwa ada kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Tapi kejadian mistis yang saya alami ini Maya Azka ini luar biasa, berkali-kali, dan terakhir ini terutamanya saya selalu ada yang membangunkan. Jadi kayak ada cakaran halus di punggung saya kalau saya tidur menghadap ke kanan. Terus ya udah, saya hadapin, saya nggak lari. Tapi kemudian ya memang tidak ada hal yang menakutkan, tapi malah akhirnya membuat saya tersadar dan terbangun. Dan kemudian saya harus lihat cek jam, akhirnya udah mau subuh nih. Ternyata itu sekitar antara jam 2 sampai jam 3 sekian lah. Kayak tadi malam tidurnya juga jam 1 lebih gitu. Dibangunkan, saya pikirnya waktunya subuh kan. Udah mau ambil wudhu, tapi ntar dulu nih. Takutnya kita udah sholat subuh, ternyata belum. Pas dilihat jam 3.39. Dan ini adalah sebuah komunikasi, saya merasa ini adalah sebuah amanat yang harusnya film ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik, tontonan yang menghibur, dan semoga teman-teman bisa menyampaikan di luar sana, sehingga pada waktunya nanti pada saat rilis mulai tanggal 6 Februari bisa menjadi sebuah film yang bermanfaat lah bagi penontonnya ya, dan menghibur dan lengkap semuanya. Intinya itu saja, dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang sudah terlibat, termasuk Ibu Nunung Nurmalasari. Untuk kalian mungkin ingat waktu adegan mereka nyampe di base camp, ada di radio lagu Kampung Bandung. Nah, beliau ini yang menyanyikannya itu adanya di YouTube. Saya nyarinya setengah mati, siapa sih di penyanyi aslinya gitu. Dan akhirnya bertemu dengan beliau, dan saya kasih tahu tentang film ini. Beliau pun sangat ingin berhadir dan bisa menyaksikan hari ini. Dan kepada almarhumah Ita yang saya merasa berada bersama kami di sini, semoga film ini
menjadi pesan yang tersampaikan. Saya yakin pesan ini yang dari dulu kita ingin sampaikan, dan Maya telah menjadi fasilitator yang menyampaikan. Tentunya waktu kita menawarkan cerita yang menarik, mereka akhirnya juga mau. Selain mereka syuting dengan experience yang baru, pengalaman yang baru, tapi mereka juga bisa healing di atas gunung itu. Tentunya kalau saya lihat behind the scene ya, itu berat banget mereka syutingnya di sana. Dan saya yakin dengan kekompakan mereka bertujuh dan kru, itu semua bisa dilakukan dengan baik gitu. Dan kayaknya mereka kompak gitu. Sempat mereka juga cerita bahwa kalau ada satu yang takut tuh mereka bareng-bareng gitu, masuk camp bareng-bareng gitu. Ya itu sih, bonding itu sih yang menjadi ada di film ini juga gitu. Betul. Karena emang karena ditaruh di tempat alam yang real, ya itu yang menjadi bonding, itu yang menjadi real juga gitu. Terima kasih kalian sudah menjadi saksi perjalanan aku bersama dengan almarhumah sahabat aku yaitu Ita. Untuk perasaan aku di saat nonton film ini, terharu, yang pastinya sedih ya, karena aku kerimain lagi, ingat lagi akan kejadian-kejadian itu, dan sulit sampai saat ini untuk melupakan kejadian-kejadian itu. Tapi aku juga nggak menyangka bahwa perjalanan kisah tragis aku bersama dengan almarhumah Ita bisa sampai di titik ini. Banyak orang yang sudah menonton dan sudah menjadi saksi perjalanan kita. Mudah-mudahan film ini salah satu dedikasi buat pengalaman kami. Semoga film ini juga bermanfaat untuk kalian yang menonton dan menjadi ladang doa untuk almarhumah. Jadi memang waktu dari awalnya ketika saya lihat YouTube-nya Ita gitu kan, saya tertarik banget karena ceritanya tuh bukan cuma sekedar cerita horor aja, tapi ini tentang persahabatan. Justru di situ yang sebenarnya, jadi ketika nonton YouTube-nya itu bukan kayak kita biasa kan kalau YouTube podcast gitu kita horor-horor aja gitu, tapi di situ kayak menyentuh banget gimana seorang Ita berusaha untuk melindungi seorang Maya berusaha untuk melindungi sahabatnya, terus bagaimana kedua orang anak ini saling mencintai satu sama lain, saling loyal satu sama lain gitu. Jadi kekuatannya itu sebenarnya di persahabatannya mereka. Terus gimana caranya Maya untuk mencari tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi sama sahabatnya ini gitu. Nah ketika saya nonton YouTube-nya memang sampai akhir itu kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama Maya gitu, karena mungkin pada saat itu sama Ita, tapi mungkin pada saat itu Maya belum berani untuk menceritakannya gitu. Nah jadi ketika proses untuk membuat skripnya, saya duduk bareng dulu sama Maya, terus saya tanya gitu kan sebenarnya apa yang terjadi, karena kalau untuk filmnya paling enggak nih kita harus selesaikan, kita harus tahu gitu kan. Akhirnya Maya juga bilang ya memang ini saatnya dia untuk menceritakannya karena dia juga sudah izin juga dengan keluarganya kita sendiri. Jadi ini suatu proses yang menyenangkan. Saya kerja sama Maya juga, ngobrol sama Maya, kita berapa kali juga kirim-kirim WhatsApp kalau saya perlu pertanyaan gitu kan. Terus juga dengan Bapak gitu, ya kita sama-sama mencintai cerita ini sih. Itu dari sisi penulisan ya. Sekarang saya ke sutradara nih, karena seperti yang diceritakan Mbak Upi, bagaimana tantangan sendiri adalah membangun tidak hanya horor, tapi juga menghidupkan kisah persahabatan antara Maya dan Ita. Ini pasti juga memiliki tantangan tersendiri oleh sutradara. Apalagi tidak hanya membangun chemistry itu, medan yang harus dilalui oleh para cast ini tantangan tersendiri juga. Bagaimana Mas? Boleh diceritakan ke teman-teman? Ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir pagi ini. Terima kasih juga ya buat Pak Bagas
Itu Star Vision yang akhirnya sekian tahun saya dipanggil lagi ke Star dan akhirnya menggarap lagi dari skenario Mbak Upi yang selalu jatuh cinta sama penulisannya kayak gitu. Nah jadi waktu Pak Pagwes mengasih tahu saya ada proyek Kata-Kata Gunung Gede gitu ya, saya dikasih tahu podcastnya. Tapi sebelumnya saya nggak tahu ada podcast ini kayak gitu kan. Saya lihat kayak gitu dan ternyata saya jatuh cinta sama ceritanya kayak gitu. Ini sangat sesuatu genre horor yang beda lagi kayak gitu. Nah terus Pak Pagwes mengatakan kali ini nanti yang akan menulis Mbak Upi kayak gitu. Makin jatuh cinta lagi kayak gitu karena sebenarnya apa ya, kalau dari penulisan kita sudah saya jamin lah, maksudnya saya yakin dengan Mbak Upi menulis itu udah akan banyak sentuhan-sentuhan yang tidak hanya menjual apa ya, jump scare atau kengerian, keselaman kayak gitu, tapi ada sisi humanis yang akan ada di dalam penulisannya kayak gitu loh. Nah hanya waktu pas persiapan, beban yang terberat adalah bagaimana menghidupkan cerita ini, itu yang problemnya kayak gitu loh. Jadi sehingga saya mencoba untuk menurunkan ego sedikit gitu, karena ini kisah nyata, terus juga diungkapkan dengan sangat tulus ya. Kalau saya lihat dari ekspresi temanya di sini waktu pas di YouTube-nya, di podcast-nya kayak gitu, itu sangat-sangat benar tulus kayak gitu. Nah, jadi semua elemen fantasi atau yang terlalu berlebihan itu saya coba pagerin kayak gitu. Jadi sehingga semuanya seperti seakan mengalir gitu, dari warna gambar, dari pengadeganan, karakter kayak gitu. Itu yang saya coba untuk pertahankan gitu ya. Tapi berusaha keras bagaimana cerita ini lumayan, sebenarnya saya lihat ini kan sebenarnya lumayan panjang perjalanannya ya, untuk mengungkapkan dalam waktu film kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam gitu. Jadi bagaimana penonton akan sangat menyentuh emosional dari si karakter, terutama Maya dan Ita kayak gitu tuh, dari hubungan persahabatannya. Jadi saya coba untuk benar-benar menggali mereka semua ini, yang dari para pemain yang di depan yang sangat luar biasa waktu pas reading, dan waktu pas syuting juga sangat luar biasa sekali. Yang saya juga ketakutan apakah mereka akan mentalnya akan drop ya saat, karena kita waktu pas persiapan saya bilang ke Pak Pagwes bahwa ini harus naik Pak ke atas gunung Pak, walaupun saya juga mikir naiknya gimana nih, masih kuat nggak sekarang ya kayak gitu loh. Tapi ya itulah semangat yang sangat luar biasa ini dari reading. Kita coba bangun, kita cari, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lebay secara permainan tiap adegannya kayak gitu. Terus saya juga tidak menerapkan practical scene yang sehingga mereka jadi eksak kayak gitu. Jadi biar mengalir aja kayak gitu. Nah ini yang mencoba saya terapkan gitu. Treatment ini yang saya coba terapkan mulai dari persiapan sampai syuting pun sama kayak gitu. Kadang-kadang ada pemain yang nggak saya kasih tahu akan ada apa di depan kayak gitu. Jadi seakan-akan biar aja mereka yang akan merasakan bagaimana perjalanan naik ke atas gunung gede ini sendiri kayak gitu tuh. Nah ini yang coba saya biasakan waktu selama persiapan kayak gitu, dan sangat luar biasa ya. Itu juga kita juga dibantu dengan 150 porter ya, 150 porter untuk kita syuting di atas selama seminggu, tidur camping di mana, di Surya Kencana kayak gitu. Terus ada di sisi Telaga Biru juga kayak gitu. Temanya juga sempat hadir juga di sana waktu itu, dan itu jadi energi bagi saya kayak gitu loh, untuk bahwa semua peduli dan bangga gitu ada di sini. Dan saya pun sampai hari ini juga masa ini suatu film yang sangat beda lagi, dan saya bangga berada di sini. Dan saya nggak tahu Pak, kalau Bapak nggak kasih ke saya mungkin nih jadi nyesal saya. Gitu. Bentuknya sudah dapat Gitu ya. sih. Ya, tapi di sini yang penasaran juga karena settingannya berbeda dengan masa kini nih Bang. 2007 syuting sekitar 2024 itu bagaimana mengakalinya? Karena kan kalau kita lihat beberapa hal itu pasti berubah, terutama lokasi atau bagaimana? Ya karena secara lokasi dan lainnya juga kita selalu menginput ya data-data gitu loh, kayak dari tim
dari tim Astrada saya dan Art selalu bersinergi gitu ya, mencari data, dan tim produksi juga mencari tahu foto-foto di era tahun dua pendakian di antara tahun 90-an sampai 2010 kayak gitu. Jadi di situ kita coba untuk menganalisa gitu, kayak misalnya mereka berhenti kalau di ceritanya temanya yang ditulis Mbak Upi kan, ada mereka berhenti di Telaga Biru. Bagaimana Telaga Biru yang sekarang dan bagaimana Telaga Biru yang dulu kayak gitu loh. Jadi kayak di Telaga Biru itu sebenarnya sudah mulai di tahun sekarang tuh udah mulai apa ya, lebih rapi ya, misalnya gitu ya, lebih tertata. Jadi sehingga ada beberapa angle yang harus kita hindarin gitu, karena terus terang saya tidak mau menyentuh visual effect yang berlebihan kayak gitu, karena ini rasanya ini yang kayak tadi aja kalau dilihat Telaga Putri Telaga aja itu kita benar-benar syuting di Telaga Biru dengan pakai sling kayak gitu. Jadi enggak, itu bukan green screen kayak gitu. Jadi memang sampai segitunya saya memaksakan syuting ini gitu secara real gitu. Jadi secara orang aja waktu pas naik gunung aja bingung, padahal di situ nggak boleh camping ya, ada mitosnya kayak gitu. Tapi kok ini kok orang-orang ada sekitar 100-an orang kok camping di sini gitu, karena ada mitosnya kan kalau lewatin Telaga Biru itu nggak boleh berhenti saat maghrib. Nah ini malah camping di situ kan gitu. Ya alhamdulillah semuanya alam mendukung kita kayak gitu. Maksudnya niat yang positif kayak gitu. Baik.